Ini adalah ending beberapa game yang nyaris tidak pernah dilihat. Yang pertama adalah game Flappy Bird. Flappy Bird ini diciptakan oleh orang Vietnam hanya dalam 2 hari. Walaupun game ini kelihatan sangat sederhana, tapi ketika kalian memainkannya, ini nyaris tidak mungkin untuk menamatkannya. Tapi akhirnya game ini ditamatkan oleh seseorang ketika levelnya itu 999, dia akan melawan Mario. Kemudian game kedua adalah Pac-Man. Pac-Man ini diciptakan pada tahun 1980 oleh seorang pria yang berkewarganegaraan Jepang. Di dalam permainan ini, setelah melewati level 21, permainan ini akan semakin sulit dan telah dikonfirmasi oleh penciptanya. Hal inilah yang membuat Pac-Man itu tidak mungkin ditamatkan. Tapi yang mengejutkannya, setelah berpuluh-puluh ribu jam, seorang gamer gila menamatkan permainan ini, di mana dia menyentuh level yang sampingnya ini sampai ngebug, tapi di samping sebelah sini normal, dan dia mengatakan, develop juga mengatakan, ini adalah level yang tidak mungkin. Dan akhirnya setelah dia melewati level tersebut, game ini ulang lagi ke level pertama. Wow, mind blow banget. Ini adalah ending beberapa game yang nyaris tidak pernah dilihat oleh orang. Permainan yang pertama adalah permainan Donkey Kong. Permainan ini pertama kali muncul pada tahun 1981 dan di sini ada hero Mario yang melawan King Kong. Di dalam permainan ini terdapat 3 buah ending. Yang pertama adalah King Kongnya berhasil dikalahkan, yang kedua adalah King Kongnya berhasil dikalahkan tetapi menimpa Mario, dan yang terakhir yang paling aneh adalah King Kongnya ini tidak berhasil dikalahkan tetapi dia itu malah bertemu dengan Mario. Loh, kok jadi begini endingnya? Aneh banget. Permainan yang kedua adalah permainan T-Rex internet, dimana kalau kalian sedang bermain internet, tiba-tiba internet kalian itu terputus, kalian pasti bisa bermain T-Rex ini nih. Nah, permainan T-Rex ini pertama kali ditemukan pada tahun 2014, dimana sampai sekarang sudah dimainkan lebih dari 270 juta kali. Dan gila ya, menurut salah satu engineer dari Google, kalau kalian mau menamatkan game ini, kalian harus bermain game ini selama 17 juta tahun. Gila. Ini adalah ledakan-ledakan gunung berapi yang paling besar di dunia. Dan yang terakhir rupanya ada di Indonesia dan nyaris bikin kiamat loh. Yang pertama adalah Stromboli Volcano. Yang kedua adalah ledakan gunung yang baru terjadi pada tahun 2021, yaitu ledakan Gunung Sinambung. Kemudian yang ketiga adalah Gunung Pele pada tahun 1902. Kemudian yang keempat adalah Gunung Vesuvius, di mana pada tahun 79. Nah, kemudian gunung berikutnya ada di Amerika Serikat pada tahun 1980. Kemudian yang berikutnya adalah 1991 di Gunung Pinatubo. Nah, kemudian pada tahun 1912 Nova Rukta di Amerika Serikat. Nah, ini berlanjut lagi di Elsta. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di Krakatau pada tahun 1883. Ini letusan yang sangat luar biasa, gede banget. Dan letusan gunung terakhir yang dicatat yang paling besar di dunia dan nyaris banget membuat bumi menjadi kiamat, yaitu letusan Gunung Toba, di mana akhirnya membuat Danau Toba di Indonesia. Wow. Ini adalah beberapa fakta unik yang bakal bikin dagu kalian turun sampai ke lantai. Kalian yang suka menonton kartun Winnie the Pooh, kalian tahu nggak sih karakter Pooh ini rupanya adalah seorang wanita, tapi dia itu tidak pernah memakai celana. Kemudian rupanya seluruh karakter yang ada di kartun Winnie the Pooh itu melambangkan suatu kelainan mental. Loh, Dan apakah kalian tahu kalau cheetah itu tidak bisa mengaung seperti harimau, dia itu cuma bisa mengeong seperti kucing rumahan. Dan uniknya lagi, kalian tahu gak sih kalau kalian mencubit bagian kulit dari siku kalian, kalian tidak akan pernah merasakan sakit. Nah, gue tahu nih, kalian pasti lagi coba sekarang kan? Dan yang terakhir, dan ini yang paling mengejutkan, kalau kalian menuangkan air ke dalam sebuah gelas dan kalian meminumnya, 100% kalian akan mengambil satu molekul kecil dari DNA dinosaurus walaupun sudah berjuta-juta tahun yang lalu. Wow. Ini adalah perkembangan kartun SpongeBob dari tahun 1963, dari hitam putih seperti ini akhirnya menjadi 3 dimensi seperti ini guys, keren banget loh. Nah, jadi pada tahun 1963 kartun SpongeBob itu masih seperti ini. Kalian perhatikan rumahnya juga belum seperti nanas banget, dan ini masih warna hitam putih seperti ini nih, masih ada dedaunan bahkan di tengah laut. Dan akhirnya pada tahun 1999 sudah ada warna seperti ini. Tapi bisa kalian perhatikan di sini, ini gambarnya juga masih 2 dimensi, sangat datar. Dan akhirnya pada tahun 2004 muncullah kartun SpongeBob yang semakin berkembang. Dan akhirnya sampailah pada sekarang pada tahun 2021, di mana kartun SpongeBob itu sudah ada 3 dimensi dan sangat nyata seperti ini. Keren banget ya guys, wow. Ini adalah cara Superman yang bakal bikin kalian kaget. Gimana cara dia mencukur kumisnya, padahal kan lebih kuat daripada baja. Jadi buat kalian yang penasaran bagaimana cara Superman mencukur kumisnya, rupanya dia mencukur kumisnya itu dengan cara menembakkan sinar laser dari matanya itu ke arah cermin untuk mencukur kumisnya sendiri yang lebih kuat daripada baja.
Nah, cara seperti ini rupanya bukan sembarang cara, telah dikonfirmasi di versi aslinya. Kalau di versi kartunnya itu, Superman memang mencukur kumisnya itu menggunakan laser yang ada dari matanya, kemudian dia pantulkan ke cermin, dan dia itu menggunakan untuk mencukur kumisnya yang lebih kuat daripada baja tuh. Kalian perhatikan, wow, enak banget ya. Kalau kalian sedang diving dan melihat tanda seperti ini, segera keluar dari air karena sangat berbahaya. Nah, mungkin untuk beberapa orang, hobi ekstrim adalah sesuatu yang mereka cari. Contohnya adalah seperti diving di dalam gua seperti ini. Tapi kalau kalian sedang diving dan tiba-tiba kalian melihat tanda seperti ini di depan kalian, kalian harus segera langsung keluar dari air karena sangat berbahaya. Nah, tanda ini adalah tanda bahaya, di mana kalian itu telah menyelam sedalam 90 meter. Kalau kalian melewati tanda ini, kalian akan menyelam lebih dalam lagi, dan ini semakin berbahaya untuk nyawa kalian. Nah, salah satu contohnya adalah gua di dalam air yang ada di Florida, di mana ini adalah salah satu gua yang sangat berbahaya, disebut dengan gua sarang elang, karena itu jaraknya itu sangat tipis sekali, cahaya tidak ada sama sekali, dan kedalamannya itu lebih dari 100 meter. Banyak sekali penyelam yang telah meninggal di dalam gua tersebut karena sangat berbahaya sekali. Jadi kalau kalian melihat tanda tersebut, segera keluar dari air, jangan menyelam lebih dalam lagi, sangat berbahaya guys. Ini adalah sejarah kue keranjang yang selalu ada di Imlek. Apakah benar ini makanan para dewa? Hah? Kue keranjang adalah kue yang selalu ada di perayaan Imlek, di mana kue ini melambangkan peningkatan keluarga dari satu jenjang ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian bentuknya itu juga selalu bulat, artinya adalah keluarga itu akan terus bersatu seperti lingkaran ini. Nah, tapi uniknya ada juga orang yang percaya kenapa kue keranjang ini selalu ada di perayaan Imlek, karena digunakan untuk menyogok dewa yang ada di dapur kalian. Nah, orang Cina dulu percaya di setiap rumah itu pasti ada dewa dapur, dan setiap perayaan Imlek itu dia harus melapor ke Kaisar Giok. Nah, agar menghindari laporan yang jelek kepada Kaisar Giok tersebut, orang yang tinggal di rumah tersebut akhirnya membuat kue keranjang ini untuk menyogok dewa tersebut agar memberikan laporan yang bagus kepada Kaisar Giok. Nah, terlepas dari itu semua, memang tradisi kue keranjang itu memang ada setiap tahunnya. Gimana? Kalian pernah nyoba gak? Ini adalah trik psikologi yang dilakukan oleh penjual, membuat pembelinya itu menjadi panik dan segera membeli dengan panik. Kalian pernah gak sih masuk ke dalam website dan melihat kalau ketika kalian mau membeli sesuatu, diberi jangka waktu seperti ini nih, sisa 6 jam lagi atau diskonnya itu akan segera habis. Nah, cara seperti ini akan membuat kalian langsung panik dan membayar barang yang sedang kalian lihat. Padahal itu semua adalah angka yang dibuat dengan program dengan angka acak. Kemudian kalau kalian sedang membeli ciki dan melihat ada tulisan ekstra seperti ini, kalian harus berhati-hati. Mungkin ini hanya ekstra angin doang. Sebenarnya kalau kalian mau membeli ciki dan kalian mau melihat isi dari ciki tersebut, perhatikanlah gramasi di bawah ciki tersebut. Jangan lihat dari bungkus yang besar. Dan yang terakhir, penjual juga sering membuat stok barang yang mereka jual itu sisa satu doang atau mungkin sangat sedikit. Nah, kalau kalian melihat hal seperti ini, otomatis kalian akan berpikir, wah, barang ini gue pengen banget, tapi stoknya sisa satu, harus langsung dibeli sekarang juga. Nah, kalian itu udah kena trik seperti ini. Tanpa kalian sadari, setiap kali kalian memakan makanan ini akan mengurangi nyawa kalian. Sebuah penelitian membuktikan setiap kali kalian memakan sesuatu akan menambahkan nyawa kalian atau bahkan mengurangi nyawa kalian. Yang pertama adalah makanan bacon yang sering kalian temukan di burger. Setiap kali kalian memakan satu lembar bacon seperti ini akan mengurangi nyawa kalian selama 6 menit 30 detik. Yang kedua adalah makanan hotdog. Sangat mengejutkan sekali, satu buah hotdog ini akan mengurangi nyawa kalian selama 36 menit. Bisa kalian bayangin berapa banyak hotdog yang udah kalian makan di sekolah kalian? Nah, tapi kebalikan, kalau kalian sering memakan selai kacang dan selai jelly seperti ini akan menambah nyawa kalian selama 33 menit. Nah, kalau kalian udah ketakutan memperhatikan makanan kalian sekarang, ya udah mendingan kalian sekarang perhatiin penampilan kalian. Kalian harus pakai pometizen nih biar makin keren. Cara pakainya tuh gampang banget, kalian tinggal ambil ya satu colek pometizen. Kemudian tinggal dipakai merata di rambut kalian. Simpel kan guys? Aneh tapi nyata, inilah bagaimana cara seekor anjing menyelamatkan umat manusia dari tornado. Bisa kalian perhatikan di sini, seekor anjing dengan beraninya menyerang sebuah tornado yang sedang menyerang anak kecil. Dan kalian perhatikan nih, tornadonya itu dibuat oleh anjing ini diinjek-injek, digigit sampai tornado ini gak berani lagi. Bisa kalian bayangin sendiri bagaimana nasib anak tersebut kalau anjing ini tidak menyelamatkan dia pada saat itu. Wow, luar biasa banget ya. Tikus yang memiliki medali emas ini akan selalu dikenang karena dia adalah seorang pahlawan. Tikus ini bernama Magawa dan semasa hidupnya dia itu bekerja untuk mencari ranjau yang ada di Kamboja.
Magawa telah dilatih bertahun-tahun untuk mengendus dan mencium kalau ada ranjau di suatu lahan, di mana dia itu tubuhnya sangat ringan sehingga ketika dia mengendus ranjau tersebut, dia menemukannya dan dia itu tidak akan meninggal karena ledakan ranjau tersebut. Dan kerennya, semasa hidupnya dia telah menemukan 100 ranjau aktif, dan untuk membersihkan lahan sebesar lapangan tenis dia hanya membutuhkan waktu selama 30 menit. Nah, karena jasa Magawa ini telah membuat anak-anak dan seluruh orang yang hidup di Kamboja itu tidak ketakutan lagi kehilangan lengan atau hidupnya karena ranjau aktif. Dan karena hal ini juga dia diberikan medali emas oleh Inggris. Dan pada akhirnya Magawa ini meninggal pada tahun 2020 setelah 8 tahun hidup, dan dia itu meninggal dalam tidurnya. Dan setelah itu juga pemerintah Kamboja telah membuat satu regu untuk menciptakan tikus mencium bom. Wow. Ini adalah perkembangan gaya rambut ekstrim dari tahun ke tahun yang bikin kalian geleng-geleng kepala. Pada tahun 1910 gaya rambut seperti ini yang terkenal nih. Nah, kemudian pada tahun 1920 gaya rambut seperti ini. Kemudian pada tahun 1930 gaya rambut seperti ini. Pada tahun 1940 gaya rambut seperti ini. Dan pada tahun 1950 gaya rambut seperti ini nih. Dilanjutkan pada tahun 1960 gaya rambut seperti ini. Kemudian gaya rambut 1970 seperti ini nih. Nah, kemudian 1980 gaya rambut mohawk seperti ini. Dan 1980 gaya rambut heavy metal seperti ini nih. Kemudian gaya rambut 1990 gaya rambut afro seperti ini. Tahun 2000 gaya rambut emo seperti ini nih. Dan akhirnya pada tahun 2010 seperti ini. Wow. Nah, buat kalian yang suka gonta-ganti gaya rambut seperti ini, jangan lupa menggunakan pomade Tizen. Ini adalah pomade yang sudah BPOM dan 100% halal. Jadi dijamin aman banget di rambut kalian.